Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Saat ini kita lagi berada di Honda Surabaya Center di Jalan Basuki Rahmat. Seperti bisa kalian lihat, tepat di sebelah saya sudah ada Honda All New Civic RS. Ya, pertama-tama kita mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak Honda Surabaya Center yang sudah mengizinkan kita untuk nge-review Honda All New Civic ini meskipun dalam jangka waktu yang singkat. Buat teman-teman yang kepingin test drive atau kepingin lihat-lihat unit, tanya-tanya harga, kalian bisa langsung aja kontak ke Honda Surabaya Center. Ya, tidak terasa Honda All New Civic ini sudah memasuki generasi ke-11. Jadi pertama kali diluncurkan tahun 72 dan ini model terbarunya atau yang terakhir. Memang kalau kita lihat sekarang modelnya dia seperti main aman ya. Dia nggak kayak generasi yang sebelum ini yang terlihat agresif. Mobil ini lebih terlihat kalem, lebih membulat. Tapi entah kenapa saya sangat suka dengan model yang ini. Sepertinya untuk kedepannya akan lebih timeless dan perpaduannya ini sangat cantik sih. Jadi sportinya dapet, kemudian kesan elegannya juga dapet. Lampunya sekarang juga lebih menyipit, sudah menggunakan teknologi full LED, sudah ada auto high beamnya. Kemudian seperti Honda Civic biasanya, dia desainnya konsisten. Jadi Honda Civic itu tidak pernah desain grillnya itu besar atau membesar seperti mobil-mobil kekinian. Dia tetap konsisten seperti ini. Nice menurut saya. Kemudian di bagian bawah ini juga sudah ada fog lamp yang sudah LED. Di bagian tengah sini tentunya nggak luput ini ada logo RS menandakan tipe yang tertinggi, dan memang untuk Honda Civic terbaru ini dia hanya dipasarkan dalam satu trim ini aja. Beralih ke bagian atas, mobil ini sebetulnya sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Ya, mohon maaf ya teman-teman kalau suaranya agak berisik karena kita ada di dekat bengkel, jadi hiraukan aja suara-suara yang lain. Ya, Honda Sensing mobil ini bisa kita lihat di bagian tengah, dia dilengkapi dengan kamera yang nanti bakal kita coba apakah Honda Sensing-nya ini akan berjalan mulus atau ya seperti kebanyakan yang menggunakan kamera. Nanti bakal kita buktikan. Oke, sebelum kita pindah ke bagian lain, kita mohon dukungan dari kalian. Jangan lupa subscribe channel kita, tekan tanda jempol ke atas kalau kalian suka dengan video kita. Jangan lupa aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita. Share video kita sebanyak-banyaknya. Jangan lupa komen-komen di bawah. Follow juga Instagram Chips Channel. Jangan lupa juga kalau kalian ada mobil yang mau kita promokan atau yang boleh kita review, kalian bisa DM di Instagramnya Chips Channel. Oke, sekarang kita mau lihat apa yang ada di balik kap mesin mobil ini. Untuk pembukaan kap mesinnya ini, saya pertama-tama agak mengalami kesulitan sih. Biasanya kalau kita masukkan tangan, kita tinggal cetek ke arah seperti ini. Tetapi ternyata punya Honda Civic yang baru ini, arahnya berlawanan dengan mobil kebanyakan. Nah, biasanya berlawanan seperti ini. Jadi, bagi kalian yang tidak terbiasa, pasti awalnya akan kesulitan. Untuk kap mesinnya masih menggunakan tongkat seperti ini. Dan ruang mesinnya agak disayangkan ya, mobil 600 jutaan masih belum ada covernya sehingga terlihat agak berantakan. Cuma sekarang yang saya suka Honda sekarang ini air intake-nya itu berada di atas seperti ini, nggak seperti yang lama-lama ya, agak ke bawah. Sekarang sudah lebih oke di atas, jadi kalian bisa lebih aman ketika melewati genangan air. Nah, untuk mesinnya sendiri dia menggunakan mesin yang sama seperti generasi sebelumnya, 1500 cc 4 silinder dengan turbo, tetapi outputnya sekarang lebih besar, menghasilkan tenaga 178 PS dengan torsi 240 Nm yang menyalurkan tenaganya ke dua roda depan menggunakan transmisi CVT. Untuk kap mesin sudah ada peredam, ruangan mesin, kap mesin juga sudah sewarna dengan bodi. Ya, beralih ke bagian samping. Mobil ini sekarang lebih membesar, panjangnya 4,6 meteran lebih, tapi masih di bawah 4,7, lebarnya 1,8 meter. Tingginya dia lebih rendah sedikit daripada yang
generasi sebelum ini, berada di 1,4 meteran. Dan yang saya suka, Honda Civic ini desainnya itu konsisten ya. Honda Civic dari dulu tuh selalu desainnya mobilnya itu rendah-rendah, dan sampai sekarang pun juga rendah. Nanti bakal kita coba, harusnya posisi duduknya juga masih rendah. Untuk wheelbase mobil ini sekarang berada di angka 2735 mm. Kalau kita lihat tampak sampingnya ini saya suka banget, meskipun kalau kita lihat di belakang ada tambahan kaca kecil ini seperti terinspirasi dari Honda Accord kekinian, tapi menurut saya ini masih lebih bagus karena masih terlihat model sedan. Kalau Honda Accord itu kan sudah terlihat seperti fastback ya, tapi nggak seperti mobil ini, masih terlihat salon sporty yang rendah. Oke, sekarang kita mau lihat ke bagian kaki-kaki. Untuk kaki-kakinya sendiri, dia sudah dilengkapi dengan ban 215/50 ring 17, ABS, EBD, BA, stability control, auto hold, hill start assist, semuanya sudah menjadi standar di mobil ini. Sudah dilengkapi dengan rem cakram di keempat rodanya. Nah, untuk generasi terbaru ini, sekarang spionnya sudah model pedestal, dan ini warnanya black glossy, dipadu dengan ini kecil ya, tapi detail yang bagus. Ini di pilar A ini ada detail black glossy yang seakan-akan menyatu dengan warna dari spion ini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan Honda Land Watch. Bisa kita lihat di sebelah sini ada kameranya. List body ini yang saya suka. Dia nggak seperti mobil-mobil biasanya yang krum-kruman semua. Ini warnanya warna karet ya, jadi hitam doff. Terus yang pilar tengah ini sudah black glossy. Untuk handle model grip ini warnanya juga saya suka karena warna black glossy. Sudah dilengkapi dengan keyless, jadi untuk mengunci tinggal sentuh, untuk membuka kita tinggal grip seperti ini aja. Sedangkan untuk bentuk kuncinya bisa kalian lihat seperti ini, seperti Honda biasanya. Ada tombol lock unlock, kemudian ada remote auto engine start, dan untuk pembuka bagasi. Oke, mungkin itu aja di bagian samping. Sekarang kita mau lihat di bagian buritannya. Iya, akhirnya sampai ke bagian buritan. Ini adalah bagian yang paling saya suka dari Honda All New Civic. Entah kenapa, tapi dari bagian belakang sebelah sini sampai ke belakang sini tuh saya suka banget lihat mobil ini karena desainnya tuh seperti cantik, sporty, dan elegan. Salon banget gitu. Nggak tahu gimana menurut teman-teman, kalian bisa komen-komen di bawah. Yang pasti ini menurut saya pribadi adalah model yang tercantik dari segala sisi Honda Civic ini. Di bagian atas kita sudah mendapatkan antena shark fin yang warna hitam glossy, sudah ada rear defogger, dan ini sudah ada ducktail, dan ducktailnya ini bagus, warnanya black glossy juga, jadi nggak sewarna dengan body, menambah kesan sporty. Untuk lampunya ini juga saya suka sekali desainnya. Sudah menggunakan teknologi LED kecuali lampu mundur sama lampu sein ya. Dia masih bohlam. Kemudian ada emblem Civic, ada emblem RS. Di bagian bawah sini kiri kanan sudah ada reflektornya juga. Cuma yang agak sedikit disayangkan, dia untuk parking sensornya memang betul ada 4 titik, tapi sudah diwarna-warna dengan body, tapi dia seperti nggak terintegrasi gitu loh. Jadi ini seperti aftermarket yang dicat, tapi ya oke lah, itu soal selera. Yang penting buat saya ini sudah diwarna-warna dengan body. Untuk knalpot dia asli ada 2, kiri dan kanan. Yang saya suka nggak ada knalpotan palsu. Oke, mungkin itu aja di bagian belakang. Sekarang kita pengen lihat sebesar apa sih bagasinya Honda Civic, karena dari dulu ini Honda Civic untuk bagasinya itu ukurannya biasa-biasa. Di generasi ke-11 kita pengen lihat seperti apa. Untuk tombol pembukanya ini sudah elektris, sudah ada kamera mundur. Nah, sesuai dengan ekspektasi, seperti ini ruangannya. Nggak terlalu gede, tapi juga nggak bisa dibilang kecil, pas-pasan aja. Dan di bagian sebelah sini masih ada gundukan, tapi ini adalah gundukan yang menurut saya ini yang paling kecil yang ada di sedan. Biasanya kalau sedan itu agak dalam lagi. Kemudian di bagian bawah sini sudah ada tempat penyimpanan kecil kiri kanan. Ada toolkit,
Di bagian bawah ini ada ban serep dan ini wow, ban serepnya full size sama persis dengan yang digunakan di keempat rodanya. Good job buat Honda. Biasanya Honda kasihnya yang agak lebih kecil ukurannya, tapi ini ukurannya sama. Dan kalau kalian masih merasa ini kurang besar, kalian bisa tarik tuas di sini. Tapi kalian harus dorong jok di depan. Pembagiannya 40-60 dan bila sudah terlipat dia akan terlipatnya cukup rata ya, hanya naik sedikit di bagian depan. Oke, mungkin itu aja untuk detail di belakang. Ya, saya ada kelupaan. Sudah bagus diberi penutup, tapi sayangnya tidak diberi penutup sampai bawah. Jadi kalau kalian taruh barang harus hati-hati ya. Dan di mobil ini ada detail yang menarik. Ketika kalian memasukkan barang dan kalian lupa kuncinya tertinggal seperti ini, lalu kita buru-buru nutup, nah dia akan memberikan peringatan berupa bunyi dan bagasinya terbuka kembali. Oke, menarik. Ini jarang ada di mobil-mobil sekelasnya, bahkan di kelas yang lebih tinggi sekalipun. Ya teman-teman, saat ini kita kan sudah berada di Honda Surabaya Center. Nggak afdol rasanya kalau kita nggak tanya-tanya mengenai Honda All New Civic ke orang yang bersangkutan. Tapi sebelum itu dapat saya pastikan tidak ada intervensi sedikit pun dari video ini dari pihak Honda Surabaya Center. Semuanya berasal dari opini pribadi saya. Oke, di dekat saya sekarang sudah ada Mbak Nindi. Bisa minta tolong ke sini Mbak Nindi. Halo, apa kabarnya Mbak Nindi? Baik-baik ya. Iya. Ya. Boleh tanya-tanya sedikit ya Mbak Boleh, Nindi ya? boleh banget, Nah, boleh banget. Ini Honda Civic ini yang Ya. generasi terakhir ya? Iya, ini All New Civic RS. Sekarang jadi satu model aja. Oke, Kalau nggak dulu ada kan tipe-tipe dua yang model. lain. Nggak ada, hanya satu tipe ini aja. Sekarang ini sedan ini kan susah ya? Iya. Pasarnya nggak sebesar dulu. Iya, Masih ada promo nggak sih? masih dong. Kita untuk All New Civic RS ini kita sekarang sudah ndak inden, masih ada tersedia promo NIK 2023. Diskonnya ada spesial banget. Kalau untuk 2024 kita juga ready, cuman masih belum banyak ya karena masih tergolong noka baru. Oke, siap. Kalau untuk promonya Civic ini kita mulai DP di 5% aja sudah bisa bawa pulang Civic RS-nya. Untuk bunga kita juga ada paket bunga yang 0% dengan DP minimal 50%, maksimal 1 tahun aja. Terus Lalu garansi mungkin? Garansi sama sih seperti Honda-Honda lainnya, garansinya 3 tahun untuk mesinnya. Paket servisnya sampai dengan 4 tahun atau 50.000 km. Dan untuk angsuran bisa sampai 8 tahun kita sih. Nah, untuk teman-teman yang pengen test drive atau mau tanya-tanya produk Honda lainnya, bisa hubungi Mbak Nindi di mana ini? Bisa disebutkan nomornya? Ada nomor telepon dan WA di 08233 10041. Mungkin ada WA, Instagram, boleh Iya, disebutin semuanya? itu nomor WA sama teleponnya. Untuk Instagram di Info Honda Surabaya. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya di Jangan follow lupa. Instagramnya. Ya. Oke Mbak Nindi, Ya, thank you banget. terima Ini kasih. kita lanjut Ya. review lagi, thank you. Masuk ke bagian interior di belakang. Apa yang kita dapat? Atas ini, oh nice, ini sudah empuk-empuk, sudah ada aksen piano black, tapi sayangnya nggak ada ambient light. Handle-nya warna satin chrome seperti ini, jadi nggak terlalu gelap, bagus. Sudah ada tweeter. Kemudian untuk armrest ini empuk-empuk, di bagian sini juga sudah dilapis kulit, ada jahitan-jahitan merah, ada aksen silver, dan yang saya suka di tempatnya power window ini, dia ini bertekstur warnanya abu-abu, jadi nggak seperti piano black ya, jadi dia nggak fingerprint magnet. Good job. Biasanya kalau sini dikasih black glossy itu fingerprint magnet banget. Di bawah sudah ada cup holder, nggak ada door pocket, sudah ada speaker. Yuk kita masuk. Oke, di bagian dalam bisa kalian lihat ini posisi mengemudi saya, tinggi saya 180 cm, masih tersisa 2 jari press. Masih oke lah ya untuk sedan medium seperti ini ya. Apalagi kan ukurannya masih 4,6 meteran, tidak sampai 4,7. Terus di bagian bawah ini kaki kita masih bisa masuk, meskipun ruangannya nggak terlalu besar lah, tapi paling nggak kaki kita bisa masuk. Masih ada tunnelingnya, sudah ada USB charging, ini Type E ya masihan ya, dan sudah ada ventilasi AC.
Untuk joknya sendiri ini bahannya saya juga suka. Dia kulit ada jahitan merah dilapis ini seperti suede ya. Warnanya hitam dan merah, perforated. Joknya sendiri sudah isofix. Seat beltnya 33 sudah 3 titik seperti ini. Good job. Headrestnya juga ada 3 adjustable. Meskipun tidak bisa terlalu tinggi ya, cuma naik 1 step. Kalau naik lagi pasti lepas ini. Untuk headroom ini buat saya ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ini bisa paling 1 jari ya, bisa masuk. Yang penting nggak mentok. Memang rambut saya sudah kena-kena tapi nggak mentok dan masih bisa duduk dengan nyaman. Posisi sandarannya pun nyaman. Lumbar supportnya Honda ini paling saya suka. Di belakang pun ini terasa enak banget sih. Mungkin kalau orang-orang yang lain belum tentu kerasa ya, tapi kalau kalian yang punya masalah dengan punggung, kalian pasti merasa ini enak banget sih. Cuma ada satu yang disayangkan, seperti Honda kebanyakan, meskipun ada armrest, tapi armrestnya ini seharusnya seperti ini lebih enak ya. Kalau ini agak kurang tinggi sedikit, padahal ini sudah empuk dan ada cup holdernya. Mungkin buat kedepannya Honda bisa improve ini, diberi stopper gitu ya, biar stop di sini biar lebih enak lagi. Karena ini kursinya sudah nyaman loh, ini empuk. Cuma sayang armrestnya kurang tinggi sedikit. Di bagian kursi depan ini juga ada tempat penyimpanan seperti biasa. Atapnya warna hitam dan anehnya nggak terlalu klaustrofobik sih. Mungkin karena ada tambahan kaca kecil di belakang ini ya. Saya lihat ini masih enak loh. Nggak terlalu sampai yang terkungkung gimana. Kesan sportinya dapat. Terus sudah ada hand grip seperti ini, model retract. Ada hooknya di sebelah kiri, sebelah kanan nggak ada. Mungkin itu aja. Lampu kabin cuma ada di tengah sini sepertinya. Di belakang nggak ada, cuma ada di tengah dan di depan. Untungnya sudah LED berwarna putih seperti ini. Oke, mungkin itu aja di belakang. Yuk sekarang kita pindah ke bagian depan. Untuk door trim di bagian depan masih sama dengan yang belakang. Yang atas ini empuk-empuk. Cuma yang saya suka ini ada ambience light-nya. Kenapa yang di belakang nggak sekalian, padahal cuma tinggal nambah ambience light aja udah lebih cantik untuk di malam hari. Handle-nya satin chrome. Di sebelah sini urusan untuk spion dan power window. All auto sebelah kiri kanan depan. Armrest ini empuk-empuk, sudah ada jahitan merah. Sini lapis kulit. Di bagian bawah sudah ada door trim. Di bagian bawah sudah ada cup holder. Penyimpanan di door trim, ada speaker, dan ini ada untuk pembuka bagasi. Di sebelah kanan bisa kita lihat ini untuk pengaturan dimmer, dan ada shortcut untuk Honda Sensing dan mematikan stability control. Yuk kita masuk. Seperti Civic biasanya, mobilnya rendah, kita masuknya rendah, duduknya pun juga rendah. Ini enak banget dan ini masih bisa direndahin lagi loh. Cuma karena saya udah lama nggak nyetir sedan, jadi harus agak saya tinggikan sedikit. Karena nyetir sedan ini pandangannya agak beda view-nya dengan nyetir mobil yang lebih tinggi. Oke, kita nyalakan aja. Panas banget di luar. Pastinya sudah menggunakan start-stop engine. Nice, dan ini adalah Honda pertama yang menggunakan instrumen cluster full digital seperti ini. Pertama kali di Honda Civic. Aneh juga ya, bukan Honda Accord ya. Honda Civic lebih dahulu. Setirnya bisa kalian lihat, ini pakai bahan kulit, enak dipegang, sudah ada jahitan-jahitan merah. Kemudian ada aksen-aksen piano black. Lampu sudah auto, wiper sudah auto, bisa diatur intermittennya. Kita mau coba suara klaksonnya sedikit. Masih oke lah. Di sebelah kanan ini kalian bisa ngatur-ngatur untuk adaptive cruise control untuk Honda Sensing-nya. Sebelah kiri untuk pengaturan layar sebelah kiri dan untuk head unit. Mungkin bisa dilihatkan sedikit ke sini untuk kameranya. Untuk ini di sebelah kanan tampilannya banyak. Kalian bisa lihat yang nggak pakai, yang ada penumpangnya mana, yang nggak pakai seatbelt yang mana. Kalian bisa custom. Terus ada trip A, average consumption juga. Kemudian ada average speed, ada navigasi, ada pengingat kalau kalian nanti di waktunya disuruh istirahat, dan
tadi ada detail menarik. Ketika kita mematikan mesin, ada disuruh untuk mengecek di bagian jok belakang. Jadi kalian kalau membawa sesuatu di belakang, anak-anak jangan takut ketinggalan, karena ketika kalian mau keluar pasti diingatkan di monitor. Kemudian yang sebelah kiri ini juga untuk pengaturan USB, untuk apps bisa kalian custom juga lah ini. Untuk sebelah kiri AM, FM kalian bisa lihat di layar sebelah kiri. Sedangkan untuk modelnya apakah bisa diganti-ganti? Oh tentu bisa, tapi modelnya nggak sebanyak mobil-mobil Eropa ya. Jadi kalian bisa custom modelnya, tetap bulat seperti ini, atau bisa kalian rubah menjadi bar seperti ini. Tapi oke lah, good job lah buat Honda. At least sudah bisa dirubah-rubah bentuknya. Kemudian juga ada drive mode. Nah bisa kalian lihat, warnanya juga akan berganti sesuai dengan drive mode yang kalian pilih. Kalau kalian pilih sport, warnanya akan berubah jadi merah. Oke, untuk pengaturan setirnya, pengaturan setir ini bisa tilt dan teleskopik. Joknya sendiri untuk bagian depan, kiri dan kanan sudah bisa diatur secara elektrik. Cuma masih belum ada ini ya, sayangnya masih belum ada memory seat. Tapi oke lah, yang penting sudah elektrik. Di bagian dashboard ya, ini bahannya sudah empuk-empuk, dilapis dengan kulit. Head unitnya floating seperti ini yang baru. Ini informasinya banyak banget ya, sudah Apple CarPlay, Android Auto. Device-nya seperti ini. Terus kalian juga bisa atur untuk sistem kendaraan, dan kalian bisa lihat ini untuk Honda Sensing-nya di vehicle setting. Ini cukup lengkap, seperti ada adaptive cruise control, LCDN, ada RDM, ada lane keeping, ada driver attention monitor, tidak lupa juga ada lane watch seperti ini. Kemudian untuk kamera mundur kalian bisa atur-atur modenya seperti ini, mau lihat langsung ke bawah, ke belakang, atau seperti ini. Cuma sayang ya, agak kurang jernih ya gambarnya ya. Dan saya nggak tahu kenapa kok Honda itu masih belum menerapkan, banyak dari produk Honda itu yang belum menerapkan kamera 360. Kembali ke head unit, ini yang saya suka, dia sudah ada short, meskipun touchscreen tapi sudah ada shortcut seperti ini. Dan ini kesannya mahal loh ini. Pencetannya itu bukan pencetan yang mungkin tidak kedengeran suaranya, tapi kalau kalian rasakan ini diputer-puter ada klik-kliknya gitu, jadi kesannya mahal. Kemudian untuk desain dashboardnya, sekarang saya juga jauh lebih suka dari desain yang generasi sebelumnya, karena ini kesannya cukup rendah dan terkesan retro modern ya. Jadi di tengah-tengah ini ada honeycomb yang sangat panjang, tapi AC-nya sebetulnya di tengah ini bukan AC ya, ini tertutup AC-nya ya, yang ada sticknya seperti ini. Pengaturannya juga lucu seperti ini, lampu hazard di tengah. Untuk AC-nya juga sudah digital, ini sudah bisa dual zone. Pengaturan arah hembusannya juga sudah lengkap. Ada rear defogger, front defroster, dan ini kalian mungkin bisa dengar ada bunyi klik-klik-klik yang rasanya mahal seperti itu. Good job, good job. Ini ada mode Max Cool. Kemudian kalau turun ke bawah, dia ada 12 volt socket, ada USB lagi Type A, ada tempat penyimpanan terbuka, dan ini attention to detailnya bagus, sudah dilapis dengan bahan karet-karetan. Jadi kalau kalian meletakkan barang nggak bunyi-bunyi dan nggak lari-lari. Dan ini panel besar ini saya suka banget. Ini warnanya agak abu-abu, ada patternnya seperti rotan gitu ya. Jadi nggak fingerprint magnet kayak kalau kita ini di panel black glossy ya. Ini aduh, fingerprint magnet banget nih kalau glossy seperti ini. Good job buat Honda yang udah memberikan bahan yang seperti ini. Ini buatannya memang agak kurang solid dikit, tapi masih oke lah. Bahannya masih nggak tipis-tipis banget, cuma andai kata bisa lebih solid, lebih bagus. Di tengah sudah ada 2 cup holder, ada drive mode, ada electric parking brake, sudah ada brake hold. Di tengah sudah ada armrest yang empuk, dilapis kulit, ada jahitan-jahitan merah, dan ini cukup besar loh, segini. Ada tray kecil ini, ada detail yang cukup menarik. Mungkin kalau kalian bisa lihat, dia ada siluet
dari atau detail dari Honda Civic generasi yang pertama. Saya nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Kayak setiap kali kita naik ini kita disuruh mengingat jangan lupa dengan pendahulumu yang membuat kamu sukses hingga saat ini. Mungkin seperti itu ya. Dan di bagian dalam boxnya ini juga attention to detail yang bagus, ada karetnya. Jadi barang kalian tidak rattle di dalam dan tidak lari-larian. Oke, itu aja. Kita pindah ke bagian atas. Sudah ada 6 buah airbag, di depan 2 curtain airbag dan side airbag. Untuk handle sudah dapat di sisi penumpang. Tentunya driver juga dapat. Modelnya retract seperti ini. Atapnya warnanya hitam. Sudah ada vanity mirror kiri kanan yang ada card holdernya yang sebelah kanan aja. Vanity mirror kiri kanan sudah ada lampunya. Cuma sayang ya, ini lampunya kok warnanya kok sendirian kuning seperti ini. Andai kata disesuaikan dengan warna kabin harusnya akan jauh lebih cantik lagi ya. Sudah ada ambience light, kalian kalau bisa lihat di sini. Cuma warnanya putih gini aja ya, nggak bisa dirubah-rubah. Terus yang saya suka ini spion tengah ini frameless dan sudah elektrokromatik. Oke, mungkin itu aja. Sekarang kita mau coba bawa jalan mobil ini. Oh ya, untuk seat beltnya dia sudah bisa diatur ketinggiannya seperti ini. Yuk, langsung aja kita jalan. Ya teman-teman, sekarang kita sudah bawa jalan Honda All New Civic RS. Yang pertama saya rasakan pastinya posisi duduknya yang enak banget. Ini pengaturannya banyak banget. Duduknya bisa rendah banget. Cuma karena saya udah lama nggak nyetir sedan, jadi agak saya tinggiin dikit. Enak banget sih kalau kalian kebiasaan setir sedan terus rendah, itu bisa bawa mobil ini tuh kayak bawa mobil sport. Ini tak cobain ya. Ini yang paling rendah, kalian bisa lihat ini. Bahkan bahu saya di bawahnya door trim ini. Ini sporty banget sih. Cuma karena sudah lama nggak bawa sedan ya saya tinggiin dikit karena nggak terbiasa aja. Kalau sudah terbiasa pasti saya pilih yang paling rendah. Pengaturan setir ini tiltnya panjang banget, jadi berapapun tinggi badan kalian gampang banget dapetin posisi duduk yang enak. Joknya juga menopang dengan baik. Ini side supportnya ini enak banget di semua Honda kayaknya ya. Saya paling suka ya ini lagi lumbar supportnya ini, meskipun tidak bisa diatur, tapi menurut saya daripada kebanyakan mobil punyanya Honda ini yang paling pas dengan bentuk punggung saya. Nggak tahu sih, semua Honda dari dulu nyoba Jazz yang generasi kedua pun juga seperti itu, enak banget sih. Terus untuk mesinnya, karena ini 1500 cc turbo, sudah saya coba tadi. Nah ini kondisinya memang nggak memungkinkan, tapi tadi sudah saya coba di mode normal maupun di mode sport. Tarikannya enak banget, handlingnya enak banget, mobilnya rasanya nempel terus ya. Memang sedan ya, beda kalau kita nyoba SUV atau mobil yang MPV bahkan crossover, itu pasti lebih terasa limbungnya. Ini tadi sempat saya coba dengan kecepatan yang cukup tinggi, kita ngikutin jalan yang agak belok. Itu untuk ngepasin ke garis itu gampang banget. Jadi mobilnya itu kayak nempel di jalan, nggak buang-buang ya. Memang sedan itu keuntungannya di situ, center of gravity-nya rendah. Jadi meskipun kita belum bisa merasakan secara pasti ya, tapi nyoba beberapa kali waktu saya narik tadi, suspensi mobil ini seharusnya cukup empuk, tapi nggak membuat mobil ini limbung. Ini agak ada, sebentar, nah ini ada lubang got ya. Suspensinya ini nggak kayak Civic biasanya. Saya terakhir nyoba Civic itu yang FD sama yang FB ya, itu keras banget sih. Ini jauh lebih empuk, jauh lebih manusiawi, nggak mengorbankan kenyamanan, tapi handlingnya dapat menurut saya. Cuma mungkin sorry nggak bisa kita tampilkan di video karena ini jalannya agak ramai di tengah kota juga. Mungkin coba sedikit ya. Oke. Nah ini dari sini kalian bisa lihat ini enak banget sih. Itu sudah kecepatan 40 tadi, kita siksakin dikit.
enak banget, nurut banget, body rollnya minim banget, tapi masih nyaman di dalam. Untuk road noise, ya ini mungkin PR-nya Honda sih ya. Sudah lebih baik, cuma ini masih masuk sih road noise-nya menurut saya. Masih ada road noise-nya, terutama kalau jalannya kasar. Ini kita di atas kecepatan 30 km itu mulai masuk. Terus untuk kekedapan samping-samping teredam dengan cukup baik. Memang masih ada masuk tapi sedikit banget. Suara motor-motor ada tapi sedikit banget sih. Kalau kalian setel audio pasti sudah nggak kedengeran itu suaranya. Visibilitas, untuk visibilitasnya ini juga oke. Meskipun ini sedan, tapi visibilitasnya oke. Mungkin thanks to bentuk dashboard yang baru ini yang cukup rendah, sehingga visibilitas ke depan itu enak. Kemudian untuk penempatan spion yang sudah pedestal, nggak lagi di mount di pilar A, ini membuat blind spotnya itu minim banget. Pilarnya ini sebetulnya cukup tebal, tapi terbantu dengan adanya spion yang di mount secara pedestal. Ke samping, ke belakang, view-nya oke semua, cuma sedikit catatan untuk yang di belakang itu memang nggak terlalu besar, tapi masih dalam taraf toleransi yang sedikit mengganggu buat saya sih. Ini spionnya agak kurang besar dikit gitu ya. Andai kata lebih besar sedikit gitu mungkin lebih enak. Tapi untungnya untuk yang sebelah kiri, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Honda Land Watch, jadi meskipun yang sebelah kiri itu kelihatan agak kecil, jadi bisa kebantu seperti ini. Jadi kalian tidak perlu khawatir view-nya ke samping itu kecil. Sudah ada kamera yang sangat-sangat membantu. Ada satu lagi yang menurut saya peningkatan dari Honda, yaitu suara mesinnya. Ini kalau boleh dibilang suara mesinnya ini peredamannya cukup bagus, nggak terlalu masuk. Cuma ketika kalian melakukan akselerasi di RPM 3000 ke atas, itu yang masuk itu justru suara CVT-nya. Ya mungkin semua mobil CVT seperti itu ya, jadi bisa dimaklumi. Jadi menurut saya yang bagus ini peredaman mesinnya. Ini dari tadi kita coba, asalkan kalian nggak berakselerasi dengan keras, itu suara mesinnya teredam dengan baik. Oh ya, untuk Honda Sensing-nya saya lupa. Untuk Honda Sensing, karena mobil ini Honda Sensing-nya menggunakan kamera. Awalnya saya pikir itu seperti kemarin-kemarin saya coba BRV, WRV atau HRV yang pembacaannya agak kurang. Ternyata di sini cukup mengejutkan. Pembacaannya itu bagus banget sih. Jadi pengeremannya itu memang belum sehalus CR-V, tapi ini sudah lebih halus bila dibandingkan dengan ketiga mobil tadi, HRV, WRV ataupun BRV. Jadi sepertinya Honda menyematkan kamera yang lebih bagus lagi di Honda Civic ini. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman atau memiliki Honda All New Civic RS, kalian boleh komen-komen di bawah seperti apa rasanya ketika kalian mengemudikan mobil ini keluar kota sambil menyalakan adaptive cruise control. Kemudian bagaimana konsumsi BBM dalam kota maupun di luar kota, ataupun teman-teman mungkin ada pengalaman yang lain sudah pernah mengganti parts-parts dari mobil ini, kalian bisa langsung aja komen-komen di bawah. Oke, sekarang saya lanjut nyetir lagi. Iya teman-teman, nih tadi kebersamaan singkat kita bersama dengan Honda All New Civic RS. Terima kasih buat pihak Honda Surabaya Center yang udah minjamin kita Honda All New Civic ini. Gimana menurut teman-teman mengenai Honda All New Civic ini? Kira-kira yang membuat saya penasaran ya, kenapa kok sekarang jarang orang pilih sedan, kebanyakannya kok pilih SUV? Kalian jangan lupa komen-komen di bawah. Padahal mobil ini sangat-sangat menarik, handlingnya enak, fiturnya juga komplit. Tapi ya, kenapa ya sekarang orang-orang lebih pilih SUV? Komen-komen di bawah.
Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, salah perbuatan, atau apapun yang kurang berkenan bagi kalian semua. Saya Christian pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya.